BK kali ini di jam terakhir. Semoga kalian masih tetap semangat semuanya ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Aula kemarin kan habis diklat ya di Solo, kemudian mendapat tugas untuk menyampaikan atau mengimplementasikan apa yang sudah Ibu peroleh di Solo kemarin ya. Di antaranya poin besarnya itu ada 7 jurus BK hebat ya. Yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, kita akan bahas ini dulu untuk hari ini, yaitu kenali potensi. Siapa yang belum tahu potensinya? Jadi belum tahu. Ada yang sudah tahu? Bego belum tahu. Oke ya. Oh iya. Oh lupa ya Mbak Ula. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita buka dulu dengan doa bersama ya. Silakan Evan dipimpin doa dulu. Kita tutup, siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu ya untuk kehadirannya hari ini. Tadi dari jam pertama ada 2 anak yang nggak masuk ya. Ya. Yang lainnya masih ada nih selain Hafiza dan Zalfa. Jadi 2 anak yang tidak masuk ya. Hafiza tanpa keterangan dan Zalfa sakit ya. Ya. Oke. Sudah siap semuanya untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Aula mau pemanasan terlebih dahulu ya. Ya, ini bisa dibagikan masing-masing 1 ya. Oke. Oke, kita ice breaking dulu sebentar ya. Nah, di sini adalah permainannya, kalian diminta untuk mencari tanda tangan. Semuanya sudah menerima lembar ice breakingnya? Sudah ya. Silakan kalian tuliskan nama kalian di bagian kode atas itu ya. Tuh di atas kotak itu ada tulis nama. Oke. Kemudian tugas kalian atau permainan kita hari ini adalah silahkan kalian cari teman kalian di dalam satu kelas ini, tanyakan dia cita-citanya dan hobinya ya. Kalau sudah kamu tuliskan, kemudian kamu minta tanda tangannya dan nama yang kamu minta teman kamu tadi. Sudah jelas permainannya? Oke, waktunya 5 menit aja ya. Silakan cari sebanyak-banyaknya. Oke, kalian boleh bergerak untuk mencari informasi hobi dan cita-cita teman kalian. Silakan boleh beranjak dari tempat duduk kalian. Iya, tanda tangan nih. Jadi misalnya, iya, tanda tangan kasih nama. Iya. Oke, silakan beranjak dari tempat duduknya, boleh ya? Boleh. Ayo biar di jam terakhir ini kalian Kasih masuk, Pak. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita
tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendiri dan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersamamu melangkah tepat, melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah? Ya semuanya? Sudah ya? Oke, coba kita cek dulu. Siapa yang sudah lebih dapat tanda tangan lebih dari 10? Kalau kan tadi pesennya cari sebanyak-banyaknya ya. Kalian menyesuaikan kotak ya. Ada yang lebih dari 10? Siapa? Irfan ya. Irfan dapat berapa? Dapat 12. Ada lagi yang dapat 11? Ada. Ada yang dapat 10? Oh, 12 sama Gaston ya. Oke ya, tadi sudah mendapatkan 10. Ada yang kurang dari 2? Minggu dapat berapa tuh? Saya dapat 10. Dapat 10. Delta dapat berapa? 8. Oke. Ya, semua sudah luar biasa ya. Kalian sudah bisa mendapatkan tanda tangan lebih dari 5 ya. Semua sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan sudah mengenal teman-temannya ya. Jadi tahu ya cita-cita dan hobi teman-temannya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi. Ya, materi kali ini yaitu dengan judul atau topik yaitu kenali potensi. Apa itu sih sebenarnya potensi ya? Nah, oke, kita akan melihat ya. Jadi untuk materi kali ini Bu Aula akan melakukan atau meminta kalian untuk mengisi asesmen terlebih dahulu biar kalian bisa mengenali apa itu potensi ya. Silakan masing-masing dikeluarkan HP-nya dulu dari dalam tas. Yuk, silakan boleh menggunakan HP untuk yang pelajaran kali ini. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Kemudian, kalian isi atau kerjakan link yang ada di papan itu ya. Ya, sudah Ibu share ke grup kelas. Silakan linknya untuk dikerjakan ya. Ada 2 tes yang akan kalian kerjakan kali ini yaitu tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Oke, sudah bisa dibuka linknya? Sudah ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa dikerjakan sesuai dengan kondisi kalian ya. Di sini tidak ada
sebagai jawaban benar ataupun salah. Jangan lupa jika sudah hasilnya kalian screenshot ya. Iya, Bu. Ya, biar mengetahui nanti hasil kalian apa. Oke, sudah semuanya? Ini lagi ya. Mana screenshotnya? Dua. Sudah dua-duanya? Gimana? Oke. Yang gimana? Ya. Ada yang punya kendala dalam mengerjakan? Koneksi jelek? Ya, oke. Deretan sini sudah semua? Sudah di screenshot ya? Oke. Sekarang kita coba refleksikan hasil asesmen kalian. Refleksikan bersama ya. Kalian silakan berkumpul dengan teman yang mempunyai hasil yang serupa. Ya. Yang pertama. Yang gaya belajar, silakan yang gaya belajar. Kalian berkumpul dengan teman yang hasilnya sama, kemudian diskusikan dengan teman kalian itu tentang persamaan dan perbedaannya ya, tentang gaya belajar kalian. Silakan diskusikan. Ayo kita berkumpul. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mandiri dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mandiri dan tulus, gunakan 7 jurus. Silakan diskusikan dengan temannya cari persamaannya dan perbedaan dengan
bisa dengan cara kalian bisa yang Anda kenali dari hasil asesmen yang sudah dikerjakan. Siapa ada yang mau jawab? Apa Al? Kamu dari belajarnya apa Al? Dari belajarnya apa Al? Visual ya, oke. Terus menurut kamu, bagaimana kamu menggunakan hasil asesmen itu untuk belajar kamu, meningkatkan belajar kamu? Kira-kira dengan hasil yang kamu peroleh itu sesuai nggak dengan kamu? Sesuai nggak? Sesuai ya. Oke, kira-kira dari kelompok visual, coba bawa tanya kelompok visual, bagaimana kalian menggunakan hasil asesmen itu untuk meningkatkan hasil belajar kalian? Materi, oke. Terus soal, oke. Terus apa lagi? Melihat gambar langsung dengan gambar-gambar ya menarik ya, yang berwarna ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita ke auditori. Gimana? Auditori ini tadi. Bagaimana kalian memanfaatkan hasil asesmennya? Itu sesuai nggak dengan kalian? Sesuai. Nah, gimana cara kalian untuk meningkatkan strategi hasil belajar kalian? Penjelasannya, oke. Kinestetik ya, semua ya. Tahu ya persamaan dan perbedaannya ya. Ciri-ciri kinestetik itu apa? Dia belajarnya. Adanya keterlibatan langsung Bu. Jadi oke. Terus apa lagi? Viko benar, banyak praktek. Terus apa lagi? Yang kalian diskusikan tadi, apa lagi kesamaannya? Pembelajaran fisik Membedakan anggota tubuh. Oke, luar biasa ya. Ya, kalian sudah bisa mengenali bagaimana cara memanfaatkan asesmen tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi. Ya, apa itu sebenarnya kecerdasan ya? Jadi kecerdasan itu bisa disebut juga dengan intelijensi. Jadi kecerdasan itu bisa disebut juga dengan intelijensi. Apa itu maksudnya atau artinya? Kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ya. Menurut Gardner, ya, bahwa kecerdasan setiap individu itu berbeda-beda. Ada 8 macam kecerdasan dalam setiap diri anak ya, yang dibedakan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Berikut adalah 8 kelompok kecerdasan menurut teori Gardner atau yang disebut biasanya kecerdasan majmuk. Ya. Nah, ini dari gambar ini. Kalian tahu ini siapa? Tahu. Yang tak gambar nomor 1? Ya. Jadi, oke, ini ada salah tipe sedikit ya di sini sebenarnya kecerdasan musikal ya. Ini di sini musikal. Keliru. Yang ke-8 adalah musikal. B.J. Habibie, kalau dari 8 kecerdasan ini
ya, ahli teknologi ya. Dari 8 kecerdasan, beliau cerdas yang mana? Silahkan kalian pilih. Logis matematis, betul sekali, luar biasa. Yang kedua, gambarnya siapa itu? Itu adalah Iwan Fals. Iwan Fals, dia seorang musisi. Jadi dia cerdas musikal ya, ini ya yang musikal ya. Oke. Yang berikutnya adalah tokoh Basuki Abdullah. Basuki Abdullah pernah dengar? Belum. Basuki Abdullah adalah seorang melukis terkenal. Ya, melukis terkenal. Itu berarti cerdas. Cerdas? Visual ya. Kemudian yang berikutnya adalah gambar R.A. Kartini. Kalian tahu R.A. Kartini? Nah, menurut kalian beliau cerdas apa? Ya, nanti kalian akan boleh jelaskan untuk masing-masing kalian dari kecerdasan 8 macam tadi ya. Yang terakhir adalah seorang atlet bola voli, yaitu berarti cerdas, kinestetik, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Sekarang kita bahas satu persatu ya dari 8 kecerdasan majemuk tadi. Yang pertama adalah cerdas verbal linguistik ya. Jadi cerdas verbal linguistik itu ciri-cirinya dia mudah mengingat informasi secara tertulis dan lisan. Ya. Kemudian dia enjoy membaca dan menulis, suka berdebat, suka memberikan pidato, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik ya, bisa bercerita. Itu adalah cerdas verbal linguistik. Yang kedua yaitu cerdas visual spasial. Yang cerdas visual spasial, apa visual itu dari dengan penglihatan ya. Dia biasanya itu mampu membaca dan menulis ya, suka membaca dan menulis untuk kesenangan ya. Kemudian dia pandai menyusun teka-teki, menafsirkan, membaca gambar, grafik, seperti itu. Dia cerdas visual spasial, suka melukis, itu termasuk yang visual spasial ya. Mengenali pola, nah itu dia dengan gambar-gambar itu cepat. Kemudian yang ketiga ada cerdas logis matematis ya. Cerdas logis matematis itu dia memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik ya. Karena orang-orang matematika itu biasanya dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak, eksperimen ilmiah dan memecahkan kebingungan yang rumit. Contohnya tadi contohnya siapa? Kecerdasan berikutnya yaitu cerdas musikal. Nah, di sini ciri-cirinya apa? Dia peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi, suka main alat musik, juga gampang bisa memainkannya ya. Suka menciptakan lagu, mengingat melodi, mampu menciptakan pola ritmis dalam musik. Nah, itu adalah cerdas musikal. Contohnya adalah seorang penyanyi ya. Kemudian yang berikutnya kecerdasan kinestetik. Nah, dia biasanya terampil dalam menari dan olahraga. Ada yang seperti itu? Kalian? Yang kinestetik sana suka menari dan olahraga? Suka ya. Nah, biasanya dia juga menikmati atau membuat sesuatu dengan tangannya, dengan gerakan ya. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, lebih ingat melakukan daripada mendengar atau melihat. Tadi sukanya praktek ya. Jadi kalau kalian dipraktekkan
Ya, biasanya dia tertarik pada mata pelajaran yang berkaitan dengan alam, natural, ada biologi, botani, zoologi, ya. Dia juga suka menikmati suasana alam, suka berkemah, berkebun, ya, hiking dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah cerdas. Nah, ini cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu dia bisa berkomunikasi secara verbal dengan baik, tampil dalam komunikasi verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, punya hubungan positif dengan orang lain. Jadi kalau inter itu tuh hubungannya keluar, dia cerdas bersosialisasi, dia mudah menyesuaikan diri. Ya, ini adalah orang-orang interpersonal. Biasanya dia lebih ekstrovert, gampang menyesuaikan diri. Kemudian kecerdasan yang terakhir yaitu cerdas intrapersonal. Nah, di sini ada dua ya, inter dan intra. Perbedaannya apa? Kalau inter itu keluar, kalau intra itu dia lebih memahami dirinya, kekuatan, kelebihan, kelemahan dirinya dia lebih paham, bisa menganalisis di dalam diri, ya. Dia bisa menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang baik. Nah, dua ini biasanya profesinya apa? Dia bisa jadi seorang psikolog, seorang konselor, seorang guru, ya. Ini adalah tokoh-tokoh atau profesi yang berkaitan dengan cerdas interpersonal serta intrapersonal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah tahu ya 8 kecerdasan. Nah, kalian nanti bisa menganalisa hasil asesmen kalian masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke berikutnya, nah ini ada sedikit ilustrasi. Ilustrasi tentang bahwa mau masuk ke materi gaya belajar ya. Tadi kalian kan sudah mengenal ada 8 kecerdasan, sekarang kita ke materi gaya belajar. Sebelumnya ada sedikit ilustrasi. Di sini ada sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah yang murid-muridnya ini terdiri dari seekor burung berusaha untuk memanjat, nggak sampai-sampai ya. Kemudian seekor gajah berusaha untuk memanjat, apa yang terjadi? Berulang kali. Nah, seekor ikan juga berusaha memanjat, bisa nggak? Oleh karena itu ya, apa yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi gambar tersebut? Setiap individu itu berbeda, punya keunikannya masing-masing, punya caranya belajar masing-masing ya. Oke, kita masuk ke materi mengenali 3 gaya belajar yang kalian tadi sudah kerjakan asesmennya. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau dalam bahasa asingnya disebut visual learner ya. Ya, biasanya seorang yang gaya belajarnya visual itu lebih mudah mengingat informasi ya, dalam bentuk apa? Gambar, tulisan, grafis, semua itu dalam bentuk yang berwarna-warni, gambar yang menarik. Nah, senang membaca, mencatat, ya nggak? Bener nggak? Tertarik pada tampilan ya, seperti video, kemudian slide presentasi, mind mapping ya. Mind mapping itu kayak gambar-gambar yang konsep-konsep gitu
ya. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, untuk strategi pembelajaran untuk anak visual itu yang digunakan apa? Jadi tadi ada gambar, ada video, ada tulisan yang berwarna-warni. Nah, ini adalah untuk anak-anak visual. Kemudian berikutnya adalah gaya belajar auditori. Siapa tadi yang auditori? Bertiga aja ya, coba ini dibaca. Auditori, siapa yang mau baca? Yuk, silakan. Arisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Gaya belajar auditori lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengar suara. Oke ya. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ya, jadi diulang dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu adalah gaya belajar anak auditori. Berikutnya adalah gaya belajar apa yang ketiga? Kinestetik. Mana kelompok kinestetik? Oke, belajarnya yang efektif gimana? Praktek. Dengan praktek ya. Kemudian model bosan jika hanya belajar sambil duduk dan mendengarkan. Oke. Sering menggunakan gerakan tangan saat belajar ya. Oke. Itu tadi ya, kalian sudah mengenali 3 gaya belajar. Sesuaikah dengan kalian? Sesuai. Oke. Kita sekarang akan masuk ke potensi diri. Tadi kan kalian diminta untuk mengenali potensi. Kalian sudah tahu gaya belajar kalian, sudah tahu kecerdasan majmuk kalian ya. Nah, potensi diri itu apa? Nah, kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya, kalian punya kemampuan apa? Kalian pintar gambar, ya, kalian pintar buat puisi. Nah, itu adalah potensi, suatu kemampuan yang dimiliki, baik itu yang terlihat ataupun yang masih tersembunyi. Nah, potensi itu bisa berupa bakat, minat ataupun kecerdasan. Ya, jadi bakat minat yang ada dalam diri kalian itu bisa disebut dengan potensi. Ada yang sudah terlihat dari kecil, ada yang belum terlihat dari kecil. Sehingga kalau yang belum terlihat itu perlu dilatih, dan dikembangkan, betul ya. Nah, bagaimana cara mengenali potensi diri? Nah, kalian diminta untuk mengikuti berbagai kegiatan agar kalian tahu potensi kalian di mana, ya. Dengarkan masukan orang lain. Kemudian ingat-ingat keberhasilan yang pernah kalian raih. Itu adalah cara untuk mengenali potensi diri kalian. Hambatannya apa biasanya yang dihadapi kalian? Merasa kurang percaya diri. Ya, pernah ya kalau kayak gitu ya. Kalian juga merasa takut gagal. Nah, terus sering membandingkan atau melihat keberhasilan orang lain. Ya, itu bisa menghambat kalian untuk mengenali diri kalian. Dan yang paling sering adalah apa? Malas untuk mencoba hal baru. Nah, kemudian cara mengatasi hambatannya gimana menurut kalian? Percaya diri. Berani mencoba, kan takut ya. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu ya. Kemudian setiap individu kan kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus fokus pada kelebihan kita. Yang berikutnya adalah hargai prosesnya, jangan hasilnya. Hasilnya walaupun yang nggak juara di mana ya. Tapi jangan berpikir seperti itu. Tapi kalian
kedua, setelah mengetahui hasil asesmen kalian tadi ya, yang tadi sudah kalian kerjakan, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan potensi kalian? Yang ketiga, ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk kalian? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Yang mau maju ke depan, ayo tunjuk tangan. Siapa yang berani mencoba? Oke, oke. Oke ya, kalau yang lain berhentikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya ambil dari di atas itu hal baru yang dipelajari dari kegiatan hari ini. Hal yang baru saya pelajari dari kegiatan hari ini adalah saya lebih memahami tentang gaya belajar saya dan bagaimana cara belajar saya untuk kedepannya agar saya lebih masuk ke kegiatan materinya. Dan yang kedua, langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi. Untuk mengembangkan potensi, saya tidak akan terpaku dengan gaya belajar saya. Kemungkinan besar saya akan melompat ke gaya belajar yang lain. Lalu saya belajar dengan gaya belajar yang lain. Walaupun besar, mungkin saya akan tetap berusaha. Dan ekskul yang relevan, mungkin saya akan berusaha ekskul yang lebih cenderung ke public speaking atau bicara di depan umum. Itu membuat saya lebih tertantang. Satu hal yang baru yang kita coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ayo yang cewek, siapa yang cewek? Anda? Iya, gak apa-apa ya Anda. Siapa yang mau maju ke depan? Larissa. Larissa maju. Ya, silakan. Oke, kalau yang lain perhatikan ya. Saya disuruh mengetahui potensi dari gaya belajar saya sendiri, serta saya juga mengetahui berbagai jenis gaya belajar yang ada. Terus yang kedua, apa yang memperoleh pengembangan potensimu yaitu ikut extra curricular untuk potensi. Lalu tidak berlangsung belajar dengan gaya belajar saya sendiri, tapi memahami diri saya. Lalu yang ketiga, extracurricular yang saya ikuti adalah Pasidra, Poli sama Kate. Oke, terima kasih untuk kalian. Oke, satu lagi yang mau maju ke depan. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, silakan Iko. Suruh perhatikan ya yang lain. Setelah mengetahui hasil asesmen, maka apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi. Saya terus berlatih juga saya dan fokus pada bidang yang saya. Oke, luar biasa. Ya, anak-anak, kesimpulan bisa kita ambil pada kegiatan hari ini. Kalian sudah mengenali berbagai macam gaya belajar, dan kalian juga sudah memahami gaya belajar kalian masing-masing. Ya, jadi kalian tahu strategi apa yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, bisa disesuaikan dengan masing-masing gaya kalian karena setiap individu berbeda-beda. Ya, kemudian kalian tadi juga mengenal berbagai macam kecerdasan majemuk. Ya,
bisa mengikuti kegiatan ekstra ya.